Berdiri siap. Siap. Perhatian. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu Cindy. Selamat siang, silakan duduk. Duduk siap. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Berarti semua sudah siap ikut pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu meminta satu anak untuk maju berdoa ke depan. Kakak Amora. Teman-teman dan ibu, sini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar dan berkati supaya kami bisa belajar dengan baik. Dan juga berkati ibu Cindy yang akan menentukan kami, kiranya juga berkati supaya ibu Cindy bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Mana senyumannya? Coba lihat samping kiri kanan dulu. Nah, berikan senyuman yang terbaik. Masih ada semangat kok? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. C. Semangat. Ya, C. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu. Arfialis Tawiri. Apa? Hadir. Amora. Hadir Ibu. Fidelis. Hadir Ibu. Jian. Hadir Ibu. Gilbert. Hadir Ibu. Juniarka. Hadir Ibu. Kinara. Lydia. Hadir Ibu. Misela. Hadir Ibu. Olivia Luis. Hadir Ibu. Paula. Hadir Ibu. Riri. Hadir Ibu. Reinhard. Hadir Ibu. Torres. Hadir Ibu. Yohanes dan Bosco. Jordan. Alba. Alpa. Febriana Kese. Hadir Ibu. Oke, yang dua orang Ulang. ulang. Untuk itu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita siang hari ini, ada yang lucu. Tidak. Ibu mau tanya dulu, masih ingat pelajaran minggu lalu tidak? Masih. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba kalau ingat bisa jawab. Apa? Belajar tentang Cuaca. cuaca. Tepuk tangan dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu belajar tentang cuaca. Cuaca itu ada apa? Ada hujan, terus apa lagi? Mendung, panas, dingin. Iya toh? Sekarang ada musim apa? Panas. Siangnya panas, malamnya dingin. Siapa yang tadi malam kedinginan? Nah, tadi malam terlalu dingin toh? Ya, turunkan tangan. Ibu mau tanya dulu. Bayangkan jika sebuah tumbuhan tidak memiliki akar. Coba sama berpikir. Seandainya saat itu tumbuhan yang kalian lihat di luar sana yang berdiri kokoh itu, dia tidak mempunyai akar. Apa yang terjadi di saat tumbuh? Di saat ada badai atau hujan yang lebat, bagaimana keadaan tumbuhan itu? Mati. Selain mati apa? Kalau tidak ada akar, akan jatuh atau tumbang atau roboh karena dia tidak punya akar. Nah, hari ini kita belajar pelajaran IPAS tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa? Bagian Tumbuhan dan fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal berbagai bagian tubuh
sebagai bagian tubuh tumbuhan beserta dia punya fungsi. Yang kedua, menjelaskan itu fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Jadi kita tidak hanya mengenal tumbuhan, tetapi kita juga apa? Tahu dia punya fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nah, sama seperti manusia yang memiliki anggota tubuh. Manusia punya anggota, ada apa? Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada kaki dan sebagainya. Dengan dia punya fungsi yang berbeda-beda. Mata dia punya fungsi untuk apa? Kaki dia punya fungsi untuk apa? Tangan fungsinya untuk apa? Bekerja dan lain sebagainya. Tumbuhan, manusia punya apa? Anggota tubuh dengan dia punya fungsi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ini dia juga memiliki bagian-bagian tertentu yang secara spesifik, atau setiap tubuh tumbuhan ini punya peranan yang sangat penting demi dia punya keberlangsungan hidup. Nah, dia punya fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan itu apa? Agar ini tumbuhan bisa tumbuh. Dia tidak hanya tumbuh, tetapi apa? Dia berkembang biak dan bertahan hidup di dia lingkungan. Jadi tumbuhan itu hidup di dia punya lingkungan tersendiri. Secara umum bagian tubuh tumbuhan itu dibagi atas berapa? Ada yang tahu? Bagian tubuh tumbuhan dibagi atas berapa bagian? Yang pertama ada dari bawah akar. Setelah naik dari akar apa lagi? Batang. Terus selesai batang apa? Daun. Ada daun, terus apa lagi? Buah. Sebelum jadi buah apa dulu? Bunga. Bunga dulu baru jadi buah. Di dalam buah biasa ada apa? Ada buah-buahan tertentu yang ada biji, ada yang tidak mempunyai biji. Coba contoh buah-buahan apa yang ada biji? Apel. Hampir semua buah-buahan ada biji. Nah, ini adalah secara umum bagian-bagian atau bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama akar, batang, daun, apalagi bunga. Tapi ada juga yang biasa kayak batang kecil itu biasa nama apa? Batang-batang kecil di pohon. Ranting. Tepuk tangan buat Kamora dulu. Ranting. Dan ini adalah bagian tumbuhan. Manusia punya bagian tubuh dengan fungsinya, begitu pula dengan tumbuhan. Ada dia punya bagian tubuh dengan dia punya fungsi. Coba lihat dulu ini. Ini ibu kasih contoh gambar tanaman dan dari akarnya ada batang, daun, buah. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ibu sudah bawa contoh ini. Contoh tumbuhan yang ini. Ada tumbuhan. Mulai dari akar, batang, daun. Oh, ini tumbuhan ini cuma ada akar, batang, dan daun. Nah, biasa pohon ini kalau agak tua, ada bunganya. Jadi ini ada akar, batang, daun, dan bunga. Tapi ada juga ibu bawa contoh di sini. Ibu bawa contoh. Coba semua perhatikan, ini pohon apa? Iya, cabai atau potong di sini bahasa Kupang bilang kurus. Ini ada pohon kurus. Ini kurus sudah
kasihan sudah layu-layu. Karena seharusnya ditanam di apa? Di tanah. Supaya dia berkembang bagus. Ini ada akarnya di dalam tanah. Terus apa lagi? Ada batang. Ini yang dinamakan batang. Batang. Terus ada apa? Daun. Ada daun. Terus ada apa? Ada bunga-bunganya ini. Ada bunga. Semua bisa lihat? Bisa. Terus apa? Selesai bunga menjadi buah. Buah ini ada dari yang warna hijau sampai ke warna merah. Kalau warna merah itu dia setanda apa? Iya, sudah matang atau sudah masak. Masak di pohon. Kalau biasa kalau warna hijau dia belum masak. Nah, ini adalah jenis dari bagian tubuh dari tumbuhan. Coba perhatikan. Perhatikan sebelum kita masuk di dalam dia punya fungsi. Ada akar. Ini kan kita tidak, ini tanaman yang jangka panjang toh. Jadi ibu cabut rumput. Ini rumput ini tidak apa-apa, dicabut. Kan dia hama toh. Dia hama, jadi dicabut tidak apa-apa. Kalau pohon yang sudah untuk kita punya keberlangsungan hidup tidak boleh ditebang atau dicabut. Contohnya kalau cabai ini, kalau dicabut dia berfungsi lagi tidak? Dia akan mati. Dan ini ibu cabut ini adalah rumput. Ada bagian supaya anak-anak bisa lihat. Oh, ini yang namanya akar, batang, daun, ada bunganya. Ada bunga ini, bunga cabai dan buah cabai. Ibu simpan tetap di sini ya. Tidak pengaruh toh? Atau ibu kasih turun sudah? Ibu kasih turun ya. Di bagian sini saja. Supaya semua bisa lihat. Nah, semua sudah tahu dia punya bagian-bagian apa? Tumbuhan. Nah, sekarang kita melihat apa itu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Jadi akar ini adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Meskipun ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di atas permukaan tanah. Jadi ada akar ya, ada pohon-pohon tertentu yang dia punya akarnya di bagian atas tanah. Tapi ada bagian-bagian pohon yang kebanyakan pohon itu akarnya di dalam tanah. Nah, dari sini kita bisa tahu apa fungsi dari akar. Yang pertama, perhatikan, dengar baik-baik. Kalau bisa ditulis supaya sebentar kerja tugas itu bisa ingat. Oh, fungsi akar ini seperti ini. Atau tulis di catatan masing-masing. Supaya ketika ibu menjelaskan, kerja tugas itu bisa ingat. Oh, fungsi akar ini seperti ini. Oke, dibagi ke kelompok sebelah. Sudah? Bisa satu lagi. Kita lihat dulu fungsi akar. Fungsi akar yaitu yang pertama. Yang pertama lihat di sini. Ini yang dinamakan akar. Fungsinya apa? Yang pertama menyerap air dan zat hara atau nutrisi dari dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi fungsi akar yang pertama yaitu menyerap air dan unsur zat hara atau mineral dari nutrisi dari dalam tanah dan disalurkan ke bagian keseluruhan tanaman. Yang kedua, akar ini berfungsi menopang dan memperkokoh tumbuhan. Jadi kalau tidak ada akar, tumbuhannya akan mati. Seandainya hujan lebat, kalau akarnya tidak kokoh, berarti pohonnya akan tumbang. Sampai biasa di sini pernah lihat sehabis hujan atau sehabis banjir, pohonnya tumbang. Pernah lihat tidak? Pernah. Itu karena apa? Dia punya akar sudah tidak kokoh lagi bersatu dengan tanah.
tanahnya sudah tidak bagus sehingga akarnya tidak bisa menyambung dengan tanah itu sehingga dia akan roboh. Selain menopang dan memperkokoh tumbuhan, yang ketiga, akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tempat apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan. Pertama, menyerap air dan zat hara atau nutrisi. Yang kedua apa? Menopang dan memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan tertentu, contohnya pada singkong, wortel, dan ubi. Singkong, wortel, dan ubi itu apa? Di bawah tanahnya ada apa? Buah. Yang kedua, selesai akar apa? Batang. Nah, batang ini adalah bagian tubuh tumbuhan di atas tanah yang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Ibu minum air dulu ya. Ya, boleh. Oke. Selesai apa tadi? Batang. Batang adalah apa? Bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh di atas tanah dan menjadi tempat melekat apa? Daun, bunga, dan buah. Fungsi utama batang. Perhatikan di sini fungsi utama batang. Yang pertama, sebagai saluran pengangkut. Batang apa? Batang sebagai tempat saluran pengangkut, yaitu air dan zat hara yang diserap oleh akar menuju ke daun. Jadi akar serap teruskan ke batang, batang teruskan ke yang lain. Terus dua, menopang tubuh tumbuhan. Jadi batang ini juga berfungsi untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga, tempat tumbuh apa tadi bilang? Daun, bunga, dan buah. Terus yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ada cadangan makanan juga di batang. Jadi akar mengalirkan ke batang. Yang ketiga apa? Daun. Semua sudah tahu, sudah lihat daun toh? Sampai di sini bermain biasa pegang-pegang daun atau bunga dari daun, atau biasa dia ambil daun kayu dia pegang. Oke, boleh. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Jadi coba lihat di sini, perhatikan. Daun ini dia tumbuh dari batang. Dan umumnya berbentuk tipis serta berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari zat yang disebut zat apa? Klorofil. Zat hijau daun itu disebut zat apa? Klorofil atau zat hijau daun. Kenapa daun? Ibu tanya, kenapa daun berwarna hijau? Karena ada zat apa? Zat klorofil yang buat daun menjadi hijau. Fungsi daun. Yang pertama, tempat fotosintesis atau dapur tumbuhan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan klorofil, air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Jadi, daun ini sebagai tempat fotosintesis, tempat memasaknya makanan di daun ini. Tumbuhan itu adalah apa? Daun. Terus apa? Daun ini juga fungsinya apa? Sebagai alat pernapasan. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori kecil di daun yang disebut dengan stomata. Ada klorofil, zat hijau daun sehingga membuat daun menjadi hijau. Terus apa? Ada pori-pori kecil di daun yang namanya stomata. Tempat bernapasnya tumbuhan.
penguapan air, mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air. Jadi kalau tumbuhan itu dia terlalu banyak air, kita siram tumbuhan itu terlalu banyak air, dia mengeluarkan kelebihan air itu dari dia punya daun. Berupa apa? Bentuk uap air. Siapa yang pernah lihat daun berembun? Ada juga embun pagi yang turun, tapi ada juga yang dia mengeluarkan air dari dia punya daun. Yang keempat, apa bunga. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah apa? Bunga. Bunga adalah bunga. Ini bunganya. Nah, ini. Semua pernah lihat bunga toh yang di pohon? Ini, lihat bunga ini cabai. Banyak bunga-bunga di pohon toh. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling tampak indah. Siapa yang di sini lihat bunga dia mata segar? Ibu kalau lagi suntuk, ibu cari pohon-pohon atau bunga-bunga yang warna-warni, itu buat ibu senang. Karena apa? Bunga dia bisa menarik perhatian orang dari dia punya warna. Ada bunga warna, coba lihat di sini, ada bunga kertas warna apa itu? Orange. Di luar ada bunga warna merah. Apa lagi? Bunga warna putih. Ada bunga warna hijau? Ada satu-satu. Tapi kebanyakan bunga tuh berwarna merah dan putih. Kalau bunga cabai ini warna apa? Bunga cabai. Hah? Kalau dia berkuncup bunga tuh warna putih. Bunga cabai itu warna putih. Ini juga bunga ini warna putih. Di pohon ini, di rumput ini bunganya warna putih. Nah, fungsi utama bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif atau seksual pada tumbuhan. Di dalam bunga terdapat alat kelamin tumbuhan yaitu benang sari. Benang sari yaitu alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Jadi ketika benang sari jatuh ke kepala putik terjadilah proses penyerbukan yang nantinya akan menghasilkan buah. Jadi bunga ini dia akan menghasilkan, dari bunga dia akan menghasilkan buah. Ada tumbuhan yang langsung dia muncul buah, tapi ada tumbuhan yang munculnya sebelum jadi buah, dari bunga baru menjadi buah. Nah, kebanyakan warna-warni kelopak bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Siapa yang pernah lihat kalau bunga-bunga bermekaran itu banyak serangga, ada lebar, ada kupu-kupu. Iya, karena dia punya sari itu sebagai makanan hewan. Dan hewan bisa apa? Membawa serbuknya untuk tumbuh lagi tanaman di tempat lain. Seperti kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya. Ini sebagai proses penyerbukan. Ada penyerbukan tanaman itu melalui apa, bunga. Itu adalah fungsi bunga. Yang terakhir, buah dan biji. Di dalam cabai ini ada apa? Bijinya. Jadi biji dari suatu tanaman berada di mana? Di dalam buah. Buah dan biji merupakan hasil akhir dari proses penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada bunga. Jadi satu pohon dia mau menghasilkan buah, dia punya perjalanan panjang dari akar, serap makanan ke batang ke daun, memasak makanan itu, dan pada akhirnya jadi bunga menjadi buah. Seperti pohon cabai ini, dia dari makanannya dia serap air dari mana? Dari akar, terus dia cadangkan makanan kemana? Batang, lalu memasak di mana? Daun jadi apa? Bunga, lalu jadi buah. Di dalam buah ada biji. Ya. Fungsi utama
baik-baik. Fungsi utama buah: melindungi biji tanaman dari pengaruh buruk lingkungan luar. Terus apa? Menyediakan cadangan makanan bagi biji saat mengalami proses perkecambahan. Jadi ada tanaman yang bisa tumbuh dari biji, tapi ada tanaman yang bisa tumbuh dari apa? Langsung dari bunga, penyerbukannya langsung dari bunga. Atau ada tanaman yang tumbuh ketika kita potong batangnya, ditanam bisa langsung tumbuh. Tapi kayak cabai ini dia tumbuh dari mana? Biji. Tepuk tangan dulu buat ini satu. Pembuahannya dari mana? Ketika bau biakan ini cabai dari mana? Biji. Nah, fungsi buah juga menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Ada hewan yang suka makan buah. Pernah lihat hewan makan buah? Hewan apa saja? Kambing. Iya, kambing juga bisa makan buah. Iya, sapi, kuda nil. Terus apa lagi? Masih banyak loh. Ada hewan-hewan yang makan buah. Iya, monyet. Paling gampang di daerah kita sini apa? Monyet. Monyet makan buah. Itu adalah fungsi buah. Kalau fungsi biji, sebagai calon tumbuhan baru, tadi Ibu sudah bilang kalau biji itu apa? Ya, menghasilkan tumbuhan baru. Jika biji itu jatuh ke tanah yang subur akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, sampai di sini mengerti? Ada yang mau bertanya yang belum mengerti? Sampai di sini Ibu bahas tentang akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semua mengerti? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya. Tanya, siapa yang bisa jawab? Bisa angkat tangan dan jawab. Bagian tumbuhan apa yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan? Tepuk tangan dulu buat Gil. Pertanyaan yang kedua, yang lain. Siapa cepat? Siapa yang cepat? Apa fungsi akar bagi tumbuhan? Untuk menopang dan menguatkan tumbuhan. Untuk menopang dan menguatkan tumbuhan. Tepuk tangan buat Mimi. Yang ketiga, di manakah tempat biji tumbuhan biasanya disimpan? Amora. Buah. Tepuk tangan buat Amora. Jadi tempat memasak makanan itu adalah daun. Dan fungsi utama akar itu apa? Menopang dan Iya, menopang atau menyerap makanan, unsur hara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan membagikan tugas untuk kerja kelompok. Tugas kerja kelompok. Ya, satu ketua kelompok siapa yang tulis diskusi bersama-sama. Ya, tulis di dalam langsung. Ya, itu tulis nama kelompok satu. Ini kelompok. Ya, Ibu bagi ya. Ibu bagi dulu. Kalau yang tidak tahu bisa lihat ini tanamannya, bisa bangun dan cek tanamannya. Ibu bagi dulu ya. Ini kelompok 1,
Iya, tulis langsung punya nama. Kelompok 3 namanya siapa? Gitu. Iya, tulis ini saja. Dia punya fungsi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Terus nanti tentukan satu ketua kelompok untuk maju membacakan hasilnya dan kita bahas bersama. Diskusi kelompok. Nanti dikumpulkan. Kita bahas sama-sama. Ini kan nggak ada tulis dari Siapa
Kerja dan diam, jangan mempelai. Sudah? Oke. Kerja nanti satu kelas. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, boleh kumpul sudah. Satu orang aja. Oke.
Oke, silakan ambil dan presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kelompok satu. Dua, kasih kelompok tiga. Oke, kelompok satu. Dua orang maju. Terus ini, ibu silakan pilih. Dengar. Nanti pilih satu kertas yang ibu siapkan di sini. Terus kalian tempel di sini mana yang bagian akar, mana yang bagian daun dan ya. Satu-satu dulu, satu kelompok dulu presentasi dulu. Iya, begitu sudah. Nanti ya. Oke, pilih satu kertas. Pilih satu. Satu ya. Yang mana? Oke. Ya, satu. Oke. Silakan baca. Baca di sana berdiri teman-teman. Hasil diskusi kami. Oke, baca sudah. Baca saja. Iya, baca itu. Akar fungsinya apa? Oke, dengar di sini. Teman-teman, hasil diskusi kami kelompok satu. Ya, ngomong sudah. Satu. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok satu. Ya. Akar fungsinya untuk Oke, dua. Fungsinya ini siapa? Daun, bunga, dan buah. Ya. Daun fungsinya untuk menyerap uap air yang berlebihan. Ya. Warna fungsinya alat yang membangun dengar tidak? Terakhir buah dan biji. Fungsinya buah melindungi biji dan sebagai makanan untuk manusia dan hewan. Oke, silakan duduk. Lupa fungsi bijinya mana itu fungsi buah? Fungsi bijinya lupa. Oke, tadi sudah dapat nilai. Ya, ini kelompok selanjutnya, kelompok 2.
Lihat deh di garis nomor berapa. Oke. Dibaca kuat. Oke. Tangan kanan. Ini saya bacakan hasil dari orang tua. Ya. Ini pen kok, apa? Satu, akar untuk menyerap air. Nomor dua, batang sebagai saluran pengangkut tumbuhan. Nomor tiga, daun tempat Membah. Apa? Foto fotosintesis dan sintesis. Sintesis. Oke, lanjut. Ya. Nanti tertahu tidak selesai. Bunga adalah bagian tumbuhan yang tampak indah. 5. Buah dan biji melindungi biji cadangan makannya. Iya. Melindungi biji dan menjadi cadangan makanan. Nilainya berapa? 98 karena ada yang kurang. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Nanti kumpul kembali ya. Sebentar. Mau pilih yang mana? Oke. Jangan lepas biar tempel sampai gitu. Ya, biar sudah, biar. Ya, teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Akar fungsinya menyerap air dan zat hara atau nutrisi. Batang fungsinya sebagai saluran pengangkut. Daun fungsinya tempat fotosintesis. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan generatif atau seksual. Buah dan biji. Buah melindungi biji. Biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Oke, kumpul dulu. Oke. Coba lihat di depan sini. Ini apa? Ini yang gambar nomor 1 ini apa? Buah. Gambar. Gambar berapa? Itu Oh ya, 2. Gambar nomor 1 ini menunjukkan apa? Daun. Gambar nomor 2. Buah. Gambar nomor 3. Daun. Nomor 4. Batang. Nomor 5. Akar. Jadi semua sudah presentasikan kelompoknya, semuanya dapat nilai yang bagus. Kita sebelum lanjutkan kita ice breaking dulu. Ibu mengajarkan tepuk tanaman. Tunggu, ibu ajarkan dulu. Tepuk, ibu bilang tepuk tanaman. Anak-anak, akar begini. Akar, batang, daun, bunga, buah. Coba, bisa? 1, 2,
Siapa yang benar antara daun dan bunga? Tadi jawabannya benar. Melindungi. Ya, semua benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1, 2, dan 3. Terus apa? Tadi buat tempat melindungi dan membungkus biji. Bisa berfungsi juga, bermanfaat untuk makanan hewan dan manusia. Terus apa lagi? Yang terakhir adalah biji. Fungsi yang terakhir atau bagian tumbuh-tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji adalah fungsinya apa? Sebagai calon tanaman baru yang siap tumbuh dan siap untuk ditanam. Paula, biji dia berfungsi apa? Untuk calon tanaman atau tumbuhan baru, baby. Jadi fungsi dari biji adalah persiapan calon tanaman baru yang siap ditanam. Ada bagian tubuh tadi apa? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Di dalam buah ada biji. Sudah tahu ada fungsi-fungsi? Sudah tahu fungsinya? Sudah tahu bagian-bagian tumbuhan? Sampai di sini semua mengerti? Semua mengerti? Ada yang tidak mengerti dengan pelajaran ini? Semua sudah tahu, semua sudah paham fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, bunga, buah, dan biji. Tadi semua sudah kerja kelompok, sudah diskusi bersama, kita sudah menyimpulkan bersama bagian-bagian tumbuhan. Sekarang apa? Ibu akan kasih kerja mandiri. Kerja mandiri ini tidak sama dengan diskusi. Ini kerja masing-masing. Masing-masing terus ibu akan nilai. Akan nilai dia punya hasil pekerjaan. Ada 10 nomor tapi dia cepat saja. Kalau yang tidak dapat bisa lihat soal di teman yang lain dan kerja. Tapi kerja masing-masing ya, baca petunjuknya, cuma tanda centang. Dibaca itu dibuat suruh buat apa? Ya. Ada 2. Ibu kasih waktu 5 menit. Yang tidak dapat tulis nama, yang tidak dapat tulis 1, kamu mau jawab apa? Sini Iya. Itu yang dapat langsung kerja situ, yang tidak dapat di sini. Langsung tulis batang. Nanti kalau yang iya. Satu jawaban 1. Cuma tentang yang mana yang benar. Nomor. Oke, semua tenang. Ibu ini centang. Dengar dulu. Dengar. Yang tidak dapat
Iya. Cinta kemana? Oke. Wih, kok kayak kecil? Sampai apa itu? Yuk. Nanti yang tidak dapat itu, yang kertas kosong itu, dia tulis seperti ini, terus dia tarik saja. Dia mau tarik ke mana? Ya, itu yang kertas kosong. Kalau yang dapat kertas, silakan tarik langsung. Yang tidak dapat kertas, buat seperti ini. Terus, yang centang itu, dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia mulai tulis. Dia mau pilih akar, oh, dia berarti nomor 1 itu akar. 2 itu apa? Begitu. Ya. Langsung tulis nomor 1. Kamu tulis jawabannya apa? Ini nomor 1. Jawabanmu apa di sini? Lima jawaban. Nomor 2. 3, 4, 5. Ya. Terus yang kedua, ini tugas 1, tugas 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Rumah Sari. Rumah Sari yang mana? Tarik ya. Ini tinggal ada cuma pilih jawaban yang pas. Lihat ya. Masing-masing tidak boleh ini. Tulis nama. Ya, begitu. Hah? Itu dulu membelah. Oke, tulis masing-masing, tidak menyontek. Lihat kasih kita dulu baca. Baru boleh saya. Oke. Sudah betul. Dia mau jawab yang mana? Sudah ini betul. Nomor 1 betul. 2 betul. 3, 4, 5 lah. Biar dia kerja duluan baru kerja. Dia kerja dulu. Oke. Iya, itu tidak sebagai pengecer saja. Pegang nanti ditukar. Kita langsung periksa. Tulis nama ya. Pegang situ nanti tukar. Lu punya baca sini. Sudah? Kalau yang tidak dapat lembar jawaban baca di depan. Oke. Ini lagi. Yang nomor ini sudah di siapa? Feby. Oke. Itu sebagai pengecer saja. Ayo.
Di depan tidak lihat kah? Ibu ya satu saudara soal ibu. Ini. Oh, ini satu Pasukan, huruf. Oh, pintar. Ya, sudah. Sekarang ya masing-masing ya. Oke. Ibu, bantu. Bukan kerjasama. Baca terus. Sudah? Ayo, kalau yang sudah. Sudah ibu. Kasih nama. Apa?
Artinya tidak tahu. Cepat sudah. Oke. Oke, semuanya perhatikan di sini. Sekarang tukar tugasnya di teman samping kiri kanan. Sudah? Kasih kawan di kiri atau kanan yang periksa ya. Sudah. Nomor 1. Sudah siap? Kalau benar ya benar. Ya, centang. Kalau benar? Oke, tepuk diam. Iya. Nanti kasih centang kok ibu. Iya, nanti kasih pena satu lagi. Sudah? Nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah adalah apa? Akar. Siapa yang benar? Akar. Iya. Iya, kalau salah begini. Nomor 2. Tempat terjadinya proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau adalah daun. Ya, betul. 3. Struktur yang berfungsi untuk mengalirkan air dari akar menuju ke daun adalah batang. Betul. 4. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, bunga. 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta menyimpan cadangan makanan adalah buah. Ya. Siapa yang 5 nomor ini benar semua? Oke. Selanjutnya.
Oke, semua sudah periksa dan hasilnya bagus. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90 dan 80. Yang paling rendah berapa? 40. Ya, 40 dan 60. Semuanya tepuk tangan dulu. Ya, kita nanti akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tapi jangan apa? Jangan lupa terus belajar. Saat ini ada ulangan toh? Persiapkan diri dengan baik supaya hasil ulangan dapat nilai yang baik, bagus. Nanti akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya siang hari minggu depan. Sebelum kita berpisah, Ibu meminta satu orang anak untuk memimpin kita di dalam doa. Tadi Ibu kasih ingat dulu sebelum berdoa apa? Tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan belajar. Sebelum belajar harus berdoa. Baik itu di sekolah maupun juga di rumah. Oke, satu orang anak memimpin kita di dalam doa. Yesus misalnya anak-anakmu mau pulang dan mau berkati supaya kami bisa pulang dan juga berkati di sini yang sudah mengajar kami hingga awal hingga akhir ini. Terima kasih. Dan juga berkati di sini yang akan pulang dan berkati supaya di sini bisa sampai dengan baik. Di sini diabaikan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan siapa yang salam? Berdiri siap. Siap. Perhatian. Siap. Hormat. Selamat siang. Ibu Cindy. Oke, selamat siang. Sampai berjumpa besok. Oke.